Mari kita dengan tunduk kepala, dengan hati yang tenang, dengan hati yang sungguh kita datang di hadapan Tuhan, memohon agar Tuhan sendiri yang mengubah hati kita. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi Bapa, kami sungguh ingin menjadi seperti-Mu. Setiap kalinya kami datang ke hadapan-Mu, berdoa, mengakui pelanggaran kami sadar karena kami belum seperti Engkau. Setiap kali kami datang memohon pimpinan Roh-Mu yang kudus di dalam hidup kami, di dalam kami membaca, merenungkan firman Tuhan, semua itu karena kami sadar kami ingin menjadi seperti-Mu. Kami mohon agar saat ini, di waktu yang teduh ini, di waktu yang indah ini, kami dapat sungguh-sungguh merenungkan bagian daripada firman-Mu. Urapi setiap kami, hamba-Mu yang menyampaikan, setiap umat-Mu yang akan mendengarkan. Hamba-Mu yang terlebih dahulu Engkau tegur, setiap umat-Mu yang akan Engkau tegur. Hamba-Mu yang sudah terlebih dahulu Engkau pukul, Engkau nasihati untuk dapat berubah, untuk dapat berefleksi, untuk dapat mengoreksi diri. Kiranya hal serupa juga terjadi pada setiap kami. Terima kasih ya Bapa, waktu ini kami serahkan hanya dalam tangan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk dapat datang ke tempat ini bersama-sama untuk beribadah. Dan kita juga bersyukur kalau jemaat di rumah juga dapat mengikuti ibadah melalui live streaming. Mari kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 hingga yang ke-11. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 hingga yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat beberapa waktu lalu ketika saya berkhotbah, saya pernah menyinggung satu drama yang berjudul AD Kingdom and Empire atau The Bible Continues. Beberapa dari kita mungkin sudah menonton drama ini, tapi beberapa dari kita mungkin tidak menonton drama ini. Sedikit saja tentang drama ini mengisahkan tentang kelanjutan daripada murid Yesus, hidup daripada murid Yesus setelah kepergiannya Yesus. Dan kalau kita melihat dari di awal episode-episode yang ada, kita akan menemukan bahwa murid memiliki perasaan yang campur aduk ketika mereka tidak bersama-sama dengan Yesus. Mereka kebingungan, mereka
tidak tahu apa yang harus dikerjakan, mereka takut karena mereka dikejar, dan semua perasaan yang campur aduk di dalamnya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang serupa yang kita baca hari ini juga memiliki gambaran tentang perasaan ini. Gambaran inilah yang kurang lebih terlihat oleh kita di dalam para murid-murid saat kita membaca perikop ini. Ketika Yesus mengatakan dia akan pergi. Dia akan pergi. Bagian yang tadi kita baca di dalam petunjuk hidup baru, bahwa Yesus jauh sebelum itu sudah mengatakan bahwa dia akan pergi kepada Bapa. Dia sudah mengatakan bahwa dia akan pergi. Dan pada masa-masa itu, murid-murid Yesus itu bingung. Gak tahu harus buat apa. Sampai pada detik-detik terangkatnya Yesus, itu juga diwarnai dengan respon para murid yang ingin terus bersama-sama dengan Yesus. Mereka rindu untuk Yesus berada di sisi mereka. Mereka rindu bahwa mereka semua itu bersama-sama dengan Yesus dalam perjalanan kehidupan mereka. Itulah sebabnya mereka terus memandangi Yesus. Mereka terus meminta Yesus. Bahkan ketika Yesus terangkat, mereka terus memandangi Yesus sekalipun sudah tertutup oleh awan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita tidak perlu bertanyakan, tentu kita tidak perlu bingung kenapa mereka sangat ingin Yesus berada bersama-sama dengan mereka. Tentu tidak lain tidak bukan itu semua adalah karena relasi, kebersamaan yang telah terjalin antar Yesus dengan mereka, para murid. Contohnya saja, saya beri contoh ketika salah satu staf kita, Happy, ingin pergi atau ingin pulang ke kampung halamannya. Kita juga mencoba untuk memintanya bertahan, bukan? Kita melakukan berbagai cara untuk memintanya bertahan di tempat ini. Atau ketika minggu lalu Oma dan Opa hendak pergi, adik kita Josia itu berusaha mempertahankan Oma dan Opa. Dengan apa? Dengan ngambek, dengan menangis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun kita tahu usaha yang dilakukan oleh Josia ini tidak mungkin bisa mempertahankan kepergian Oma dan Opa. Ngambek dan menangis tidak mungkin bisa mempertahankan Oma dan Opa. Tapi kita tahu, sejak kecil saja kita bisa merasakan bahwa kehilangan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Kehilangan orang-orang yang kita kasihi itu merupakan hal yang sangat tidak menyenangkan. Dan kita tentu akan berusaha untuk mempertahankannya, bukan? Tentu kita punya pengalaman yang berbeda-beda menghadapi keterpisahan. Dan tidak jarang dari kita, kepada orang yang kita kasihi, berpisah dengan orang yang kita kasihi, kita juga memberikan upaya kita untuk dapat mempertahankan keberadaan daripada orang yang kita kasihi. Dan hal yang sama juga terjadi di tengah-tengah relasi antar murid dan Yesus. Kalau kita bertanya kenapa kita harus mempertahankan orang yang kita kasihi, atau kenapa murid-murid Yesus berjuang begitu keras mempertahankan Yesus supaya tetap di dunia ini, supaya tetap melayani bersama-sama dengan mereka. Tentu kita tahu, karena kesan yang dibangun itu teramat berharga. Dan karena relasi yang dirajut itu teramat intim. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memiliki orang-orang di sekitar kita yang tidak memiliki relasi yang begitu intim dengan kita, tidak memiliki pengalaman-pengalaman berharga atau pengalaman-pengalaman yang baik ketika berjalin relasi dengan kita, dan saat dia pergi kita tidak berusaha mempertahankannya. Kenapa? Karena tidak ada terbangun sebuah relasi yang intim antara kita dengan orang tersebut. Sebaliknya, ketika kita memiliki relasi yang intim, ketika murid-murid memiliki relasi yang intim dengan Yesus, mereka berusaha untuk mempertahankan Yesus. Dan Lukas mencatat bagian ini dengan sangat menarik melalui kalimat yang disampaikan oleh
dua orang malaikat atau dua orang berpakaian putih di ayat yang ke-11. Mengapa kamu berdiri? Mengapa kamu berdiri lama-lama melihat ke langit? Yesus yang terangkat akan datang kembali. Sebuah kalimat yang kalau kita baca sekilas, mungkin adalah sebuah kalimat yang memberikan informasi tentang kedatangan Yesus. Atau sebuah kalimat yang menghibur hati para murid yang saat itu sedang gundah gulana karena kepergian Yesus. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dengan seksama bagian ini, dan khususnya kalau kita membaca bagian ini setelah kita membaca Injil Lukas, maka kita akan menyadari bahwa perkataan yang disampaikan oleh dua orang ini memiliki nuansa yang serupa, memiliki pola yang serupa ketika Yesus bangkit dari kuburnya. Dua orang yang sama hadir ketika Yesus bangkit dari kubur dan memiliki pola kalimat yang sama, pola peneguhan yang sama kepada setiap murid-murid. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seandainya sama, emangnya mengapa? Emangnya kenapa? Ya kalau sama ya udah. Saudara, tidak demikian. Lukas menulis Injil dan kisah para rasul. Lukas menulis Injil Lukas dan menulis kisah para rasul, seperti yang sudah disampaikan 2 minggu lalu. Tapi Lukas menulis ini atau memisahkan kedua tulisan ini bukan hanya sedang ingin memfokuskan Injil Lukas berbicara tentang pelayanan Yesus dan kisah para rasul berbicara tentang pelayanan para murid-murid, para rasul yang diliputi oleh kuasa Roh Kudus. Bukan hanya berbicara tentang itu. Tapi ketika Lukas memisahkan dua bagian ini, Lukas ingin memberitahukan kita, Lukas ingin membangun suatu nuansa bahwa di dalam Injil Lukas, Allah telah menggenapi semua janjinya. Allah telah menggenapi semua nubuatannya kepada leluhur di masa lalu. Dan ketika dia menuliskan kisah para rasul, Lukas mengharapkan bahwa kita menyadari janjinya Tuhan, nubuatan Allah tentang kedatangan Yesus kedua kalinya, tentang langit dan bumi baru, tentang penyertaan Allah Roh Kudus, tentang semua kuasa yang diberikan oleh Yesus melalui iman kepadanya, itu juga akan digenapinya di dalam kehidupan kita. Lukas membangun suatu nuansa bahwa kalau Allah sudah menggenapi melalui kehadiran Yesus, maka Allah juga akan menggenapi melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Dan saudara-saudara, itulah hal yang sebenarnya dibangun juga di dalam keterpisahan dua bagian ini. Dibangun kalau kita harus menyadari ini bukan hanya sekedar penghiburan. Perkataan atau kalimat dari dua orang ini bukan hanya sedang menghibur murid-murid Yesus yang sedang gundah gulana. Tapi sebenarnya ingin mengkonfirmasi bahwa suatu hari nanti Yesus akan datang. Dan itu adalah sebuah kepastian. Selain kepastian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janji kedatangan Yesus ini ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh para atau dua orang yang berpakaian putih ini. Saya mau mengajak kita bersama-sama melihat dari keseluruhan teks ini, keseluruhan kisah ini. Kita tahu bahwa keseluruhan kisah ini dimulai dari ayatnya yang ke-6. Dan di sana kita dapat melihat, pertama-tama kita dapat melihat dengan pasti bahwa ayat yang ke-6 ini dimulai dengan orang-orang yang berkumpul di sana. Banyak orang yang berkumpul di sana dan tentu di antaranya adalah murid-murid Yesus. Dan ketika kita melihat di sana, Lukas mencatat murid-murid Yesus
bukan memanggil Yesus sebagai guru. Mereka tidak memanggil guru, tapi mereka memanggil Tuhan. Saudara, ketika kita membaca Injil, kita akan menemukan bahwa seringkali murid-murid Yesus itu memanggil Yesus guru atau rabi. Memang tidak jarang mereka memanggil Yesus Tuhan atau Tuan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka berbicara, ketika mereka memanggil Yesus, bukan berarti itu tidak ada artinya. Ketika mereka memanggil Yesus guru, artinya apa yang disampaikan oleh Yesus, itulah yang harus mereka ikuti. Dan pada momen ini mereka memanggil Yesus sebagai Tuhan. Sebenarnya kata ini jarang sekali mereka pakai. Tapi ketika mereka memakai hal ini dan Lukas mencatat bagian ini sebagai Tuhan, artinya posisi yang sedang diperlihatkan kepada kita adalah apa? Antara Yesus dengan murid-murid. Ini bukan lagi soal guru dan murid. Tapi ini berbicara soal Tuan dan hamba. Tuan dan hamba. Dan yang kedua, hal yang kita dapat lihat, setelah mereka bertanya kepada Yesus, Yesus menjawab kepada mereka. Dan setelah itu setelah Yesus menjawab, setelah Yesus memberikan jawaban kepada mereka seperti yang 2 minggu lalu sudah kita dengar melalui penjelasan yang diberikan oleh Contoh Berta, Yesus memberikan sebuah mandat. Yesus memberikan sebuah tanggung jawab. Yesus memberikan kepada murid-murid sebuah tugas. Yesus, Tuan, Sang Tuan memberikan tugas kepada hambanya. Itulah nuansa kedua yang dapat kita lihat pada bagian ini. Dan bagian yang ketiga, kita tahu bahwa saudara, saya tidak akan menjelaskan bagaimana tanggung jawab itu, bagaimana mandat itu atau tugas itu yang diberikan kepada hamba. Saya tidak akan membahas karena 2 minggu lalu kita sudah membahasnya. Kalau Bapak Ibu lupa, kalau Bapak Ibu tidak ingat, silakan nanti pulang dan melihat kembali khotbah 2 minggu lalu. Di sini saya akan kembali berfokus kepada alur daripada keseluruhan kisah ini. Yang ketiga, setelah Yesus menyampaikan mandat, Yesus terangkat, atau kita dapat mengatakan Yesus pergi. Sang Tuan pergi. Setelah Tuan pergi, 2 orang berpakaian putih mengatakan, Sang Tuan akan kembali. Tuan dan hamba. Tuan memberikan tugas kepada hamba. Setelah itu Tuan pergi dan Tuan akan datang kembali. Saudara, kira-kira ketika saudara melihat alur cerita ini secara keseluruhan, saudara ingat satu cerita yang mirip dengan kejadian yang ditulis ini? Apakah saudara ingat dengan satu kejadian yang pernah disampaikan juga di dalam Injil yang memiliki keserupaan dengan bagian ini? Ada yang ingat? Serupa dengan apa? Saudara, bagian ini serupa dengan satu perumpamaan yang Yesus sudah sampaikan kepada banyak orang. Sebuah perumpamaan yang mengingatkan bahwa Sang Tuan memberikan tugas kepada hamba dan Sang Tuan pergi, lalu ia akan datang kembali. Perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan tentang mina. Saudara masih ingat perumpamaan itu? Kalau saudara gak ingat, cukup kelewatan ya, karena itu sangat sering sekali disampaikan. Atau yang kedua, kalau saudara gak ingat, mungkin saudara jarang baca Alkitab. Saudara, perumpamaan ini adalah perumpamaan yang sangat khas. Perumpamaan yang sangat sering sekali disampaikan. Perumpamaan yang sangat sering sekali diungkit. Dan saudara-saudara yang terkasih, bukankah kisah ini Yesus sampaikan jauh sebelum Yesus terangkat?
Yesus menyampaikan perumpamaan ini jauh sebelum Yesus pergi. Dan di dalam perumpamaan tersebut Yesus menggambarkan bukan hanya Tuhan janji akan datang kembali, tapi Tuhan itu sungguh akan datang kembali. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perumpamaan itu sebenarnya Tuhan sudah mengkonfirmasi, Tuhan sudah mengingatkan bahwa nanti ketika aku pergi, kejadiannya akan serupa. Dan ketika aku pergi, aku pasti akan datang kembali untuk kedua kalinya. Masalahnya, ketika aku datang kembali, apakah tanggung jawab atau apakah tugas yang kuberikan itu kamu kerjakan dengan baik atau tidak? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, awal tahun yang lalu ada sebuah drama yang cukup menyita banyak perhatian orang-orang di internet. Saudara, saya suka menonton dan salah satunya juga adalah menonton kisah-kisah atau side story, kisah sampingan tentang kisah yang ada di dalam Alkitab. Dan drama ini berjudul, drama yang muncul tahun lalu ini berjudul Messiah, di mana kalau kita perhatikan baik-baik di dalam film ini, kita akan menemukan 3 kelompok kepercayaan yang sangat mendominasi di dalam adegan-adegan film ini. Dan sebagaimana judulnya, kita tahu bahwa drama ini sedang bercerita tentang Mesias yang datang untuk kedua kalinya. Mesias yang datang di tengah-tengah dunia modern ini. Dia datang, lalu kita dapat melihat kisahnya di dalam drama ini. Dia mengajar dan dia melakukan mujizat di tengah-tengah komunitas modern ini. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa kisah ini benar, tidak. Saya juga tidak mengatakan bahwa kedatangan Yesus kedua kalinya nanti Yesus akan mengajar lagi, enggak. Yesus akan melakukan banyak mujizat lagi, bukan. Tapi menarik sekali karena ini dibangun di tengah-tengah dunia yang modern ini. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat reaksi daripada orang-orang, daripada masa di dunia modern ini menonton film ini, mereka semua memberikan kritikan terhadap film ini. Mau itu dari agama yang lain, kepercayaan yang lain, ataupun dari orang-orang Kristen sendiri memberikan kritikan terhadap drama ini. Terlepas daripada semua kritikan yang ada satu pertanyaan yang sebenarnya digaungkan di dalam drama ini. Digaungkan untuk terus terusik di dalam drama ini. Pertanyaannya hanya satu. Apa yang akan kamu lakukan kalau seandainya orang itu sungguh adalah Mesias? Atau lebih sederhananya, apa responmu kalau seandainya Mesias itu sungguh sudah datang hari ini? Apa responmu kalau seandainya Yesus yang kita percayai datang hari ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak akan mengambil semua respon yang ada. Saya tidak akan melihat respon-respon di dalam kepercayaan lain. Tapi saya mau kita memfokuskan respon orang-orang percaya ketika dikisahkan di dalam drama ini. Respon yang pertama yang kita lihat di dalam drama ini adalah respon pertobatan. Bertobat. Ketika Yesus datang, tentu saya yakin orang-orang yang bahkan di luar daripada kepercayaan Kristen itu juga akan segera bertobat. Ketika mereka menyadari ternyata Yesus yang disampaikan oleh orang Kristen adalah Tuhan yang sungguh. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan untuk bertobat. Tapi jangan salah, orang Kristen sendiri itu juga akan bertobat. Kenapa? Karena ternyata orang-orang Kristen adalah orang-orang yang paling banyak juga melakukan dosa.
Mengapa saya mengatakan seperti itu, saudara? Karena kita tahu membedakan dosa. Kita tahu bahwa ini dosa, ini bukan. Tapi kita tetap melakukan dosa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setiap kali kita melihat dosa, bukankah ada kecenderungan bagi kita untuk dapat memanipulasi supaya ini tidak dianggap dosa? Saya ambil contoh. Ketika kita kerja, ketika kita kuliah, saya ambil contoh kuliah saja. Ketika kita kuliah, kita tahu bahwa plagiat itu adalah dosa. Kita tahu bahwa menyontek itu adalah dosa. Tapi bukankah banyak orang Kristen yang skripsinya, tesisnya itu ditulis orang? Bukankah banyak orang-orang Kristen yang juga memanipulasi kata-kata atau kalimat-kalimat yang ada di dalam buku-buku tertentu sebagai idenya tanpa memasukkan footnote? Bukankah itu plagiarisme? Bukankah itu mencuri? Atau kita perhalus kalimat-kalimat yang ada sehingga kalimat itu seakan-akan adalah milik kita, ide kita, bukan kita ambil dari buku. Bukankah kita makin pintar untuk memanipulasi satu dosa? Saudara, itulah yang terjadi di dalam drama ini. Banyak sekali orang-orang yang kemudian bertobat. Dan kita tahu konteks drama ini adalah banyak berada di Amerika, di mana mayoritas kita tahu bahwa mereka beragama Kristen. Tapi mereka lah justru yang bertobat. Dan momen paling menarik di dalam drama ini ketika pertobatan diperlihatkan adalah ketika berada di kampus. Banyak sekali mahasiswa atau anak-anak muda yang kemudian kembali berdoa. Mereka bertobat. Mereka menangis di tengah-tengah lingkungan kampus, di mana kita tahu di sana mereka sudah jarang melakukan aktivitas kekristenan di tengah-tengah lingkungan kampus. Bertobat, itulah respon pertama yang sangat-sangat kental di sepanjang drama ini. Respon yang kedua yang juga mendominasi drama ini adalah meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan semua aktivitas mereka, studi mereka, usaha mereka, dan mereka kemudian pergi mengikut Yesus. Itulah respon kedua yang diperlihatkan. Respon yang ketiga yang sedikit sekali diperlihatkan namun ada, yakni mencari mujizat. Mencari mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka pergi melihat Yesus, kemudian melihat mujizat. Setelah mereka melihat mujizat, mereka tahu bahwa Yesus melakukan mujizat, mereka makin ikut Yesus. Dan ketika mereka selalu menyiapkan handphone mereka, menyiapkan kamera mereka, sehingga ketika nanti Yesus melakukan mujizat, mereka bisa mengabadikannya. Pencari-pencari mujizat. Dan respon yang keempat, yang sangat minim, yang bahkan kalau kita nonton, itu kita tidak menyadarinya. Kita tidak menyadari ada respon ini. Saya tahu George sudah nonton ya. George sudah nonton bagian ini ya. Dan sangat ada satu bagian yang, ada satu respon yang sangat jarang muncul. Bahkan hampir tidak pernah muncul. Respon itu adalah apa? Ketika Yesus datang nanti, respon yang masih sangat minim dikerjakan adalah memberitakan tentang Yesus. Saudara, setidaknya yang paling terlihat, setidaknya respon ini sangat terlihat dua kali. Yang pertama ketika satu orang yang sangat tua kemudian menyampaikan firman di tengah-tengah banyak orang. Dan yang kedua adalah ketika penyiar radio itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak mengatakan bahwa kedatangan kedua Yesus dalam film ini adalah benar. Tidak, saya tidak mengatakan itu. Saya juga tidak mengatakan bahwa 3 respon awal ini adalah respon yang salah. Tidak, saya tidak mengatakan itu.
Respon ini baik, saudara boleh bertobat dan sangat harus bertobat malahan. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah respon keempat atau respon minim yang digambarkan oleh drama ini menampar orang-orang Kristen hari ini? Bukankah kita yang bahkan sering datang ke gereja lebih sering mencari pertobatan, mencari mujizat dibandingkan kita memberitakan kebenaran firman? Bukankah semua yang disampaikan di mimbar ini menuntun kita supaya menghidupi firman? Dengan cara apa? Menyampaikan sang firman, Yesus sendiri di dalam hidup kita. Saudara, kembali lagi kepada teks yang kita baca. Kembali kepada satu kisah yang diumpamakan oleh Yesus di dalam Lukas khususnya. Kalau kita melihat ada perbedaan penulisan yang disampaikan oleh Matius dan Lukas. Dan ketika kita melihat apa yang disampaikan oleh Lukas, Lukas jelas sekali memperlihatkan bahwa setiap orang mendapatkan tugas yang sama. Semua orang yang ada di dalam Lukas 19 itu mendapatkan bagian yang sama, yakni satu tugas, hanya satu tugas. Semua mendapatkan satu tugas yang sama, satu mina yang sama. Dan kita, bukankah kita semua mendapatkan satu tugas yang sama? Satu tanggung jawab yang sama. Yakni memberitakan tentang Dia. Menyampaikan firman itu kepada orang-orang. Dan kisah yang disampaikan oleh Yesus, perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus dalam kisah mina itu, perumpamaan tentang mina itu, diakhiri dengan respon yang berbeda dari tiap-tiap orang. Ada yang mendapatkan jumlah 10. Ada yang mendapatkan 3. Ada yang gak melakukan, gak mendapatkan apa-apa. Saudara, kisah ini diakhiri, kisah yang disampaikan, perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ini bukan diakhiri dengan soal berapa banyak yang harus dihasilkan oleh mereka. Bukan. Kalau seandainya itu berbicara tentang berapa banyak yang dihasilkan, maka orang kedua yang tidak mencapai kapasitas maksimalnya, dia juga akan dihukum, bukan? Karena berbicara tentang jumlah. Tapi karena Yesus menyampaikan perumpamaan ini dan diakhiri bukan berbicara soal jumlah, tapi berbicara soal dikerjakan apa enggak. Orang kedua yang mendapatkan jumlah sedikit itu tetap dihargai oleh Sang Tuan. Maka akhir dari kisah ini bukan berbicara tentang hasilnya, tapi berbicara tentang apakah kita mengerjakan tugas kita atau tidak. Saudara, kenapa harus berbicara tentang itu? Sederhana, karena sebelum Yesus pergi, Yesus menitipkan satu tugas itu. Satu saja tugas itu pun gak dikerjakan. Saudara, ketika Yesus datang nanti, apakah kita sudah mengerjakan tugas itu atau tidak? Dan kalau saudara memperhatikan perumpamaan yang Yesus sampaikan, maka kita akan menemukan bahwa mengerjakan tugas dari Sang Tuan itu berkaitan erat dengan keselamatan. Yesus menggambarkan bahwa orang yang tidak mengerjakan tugas itu adalah orang yang tidak memperoleh keselamatan. Saudara, kalau saudara menganggap bahwa saya mengarang, silakan buka Lukas 19 ayat 11 sampai yang ke-27.
Di akhir kisah itu, Yesus mengatakan bahwa orang yang tidak mengerjakan itu akan dibunuh. Artinya, mengerjakan tugas identik atau memiliki kaitan eratnya dengan keselamatan. Saudara, yang Yesus maksud bukanlah memberitakan kebenaran firman itu menyelamatkan kita, bukan. Atau bukan memberitakan kebenaran mempengaruhi keselamatan, bukan. Tapi yang Yesus maksud adalah memberitakan firman, keinginan kita untuk menyampaikan tentang Yesus itu dipengaruhi oleh keselamatan seseorang. Bukan pemberitaan firman yang mempengaruhi keselamatan, tapi memberitakan firman dipengaruhi oleh keselamatan seseorang. Saudara-saudara yang terkasih, itulah sebabnya Alkitab selalu memperlihatkan besarnya kuasa daripada keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Saudara, keselamatan yang diberikan oleh Yesus bukan hanya berbicara tentang kita tidak berdosa lagi, status kita tidak berdosa lagi, bukan hanya berbicara tentang itu. Bukan hanya berbicara tentang nanti kita masuk surga, nanti kita memiliki hidup di langit dan bumi baru, bukan hanya berbicara soal itu. Seperti yang sudah disampaikan 2 minggu lalu, bahwa keselamatan itu, keselamatan dari Yesus, itu memberikan kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk memperkenalkan keselamatan kepada orang. Saudara, oleh karena itu setiap kali kita berada di tempat ini, atau setiap kali BPP melakukan KTB, kita selalu dipertanyakan, kita selalu ditanyakan, apakah kita sudah menyampaikan firman? Apakah kita sudah mengabarkan tentang Tuhan? Apakah kita sudah menyampaikan Injil keselamatan kepada orang? Dan setiap kali ditanyakan apakah kita sudah mengerjakan tugas itu, selalu dikaitkan dengan satu pertanyaan. Apakah kita merasakan keselamatan yang ada pada kita? Kenapa, saudara? Kenapa dikaitkan antara keselamatan yang kita rasakan dengan pemberitaan firman? Sederhana. Karena keselamatan itu, itulah yang menuntun kita bisa memberitakan tentang firman. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau saudara sakit dan saudara belum sembuh, saudara keseleo, lalu saudara belum sembuh, saudara gak mungkin mengabarkan tentang kesembuhan kepada orang. Sulit untuk mengatakan bahwa makan aja apel, nanti keseleomu itu bisa sembuh. Saudara, gak mungkin ada yang percaya. Karena apa? Karena saudara belum mengalaminya. Bahkan saudara tidak mungkin akan menyampaikannya. Kenapa? Karena saudara belum mengalaminya. Tapi kalau seandainya saudara sudah sembuh, mengalami kesembuhan itu, maka saudara bisa menawarkan sang dokter yang memulihkan saudara. Saudara bisa menawarkan tukang pijet yang memijet keseleonya saudara. Saudara akan bisa menyampaikan tentang Yesus. Akan bisa menyampaikan tentang keselamatan. Kenapa? Karena saudara sudah mengalami keselamatan. Oleh sebab itu, Yesus mengambil satu perumpamaan yang sangat menarik. Ketika membandingkan seseorang yang memiliki hutang yang berbeda, yang satu lebih besar dari yang lain. Lalu Yesus bertanya, yang mana yang lebih bersyukur? Mereka semua menjawab, dan tentu kita semua juga bisa menjawab, orang yang hutangnya lebih banyak. Kenapa? Karena dia lebih banyak merasakan anugerah itu. Dan saudara, pertanyaan yang sama serupa untuk menggambarkan keselamatan yang kita peroleh atau keselamatan yang kita rasakan. Saudara, Yesus memberikan keselamatan kepada semua orang, tapi tidak semua orang merasakan keselamatan itu seberharga
seberharga Yesus memberikan keselamatan itu. Tidak semua orang mensyukuri keselamatannya. Itu sebabnya tidak semua orang mengabarkan keselamatan daripadanya. Saudara, seberapa besar anugerah keselamatan itu nyata kita rasakan. Sebesar itu pula lah keinginan kita untuk dapat mengabarkan keselamatan itu. Kalau saudara tidak merasakan keselamatan dari Yesus dan datang setiap hari minggunya ke tempat ini hanya sebagai rutinitas, atau membuka YouTube setiap hari minggunya hanya sebagai rutinitas atau absensi gereja, maka mungkin kita adalah orang-orang yang belum merasakan anugerah keselamatan itu. Saudara, minggu lalu telah disampaikan bagaimana kuasa keselamatan itu bukan hanya memberikan kita pemulihan daripada status kita sebagai orang berdosa, tapi membawa kita memiliki kuasa untuk menyampaikan kebenaran firman. Maka hal yang sama disampaikan oleh Roh Kudus. Hal yang sama disampaikan oleh 2 orang malaikat yang kita lihat. Hal yang sama disampaikan sepanjang Alkitab kepada kita. Bahwa keselamatan kita mempengaruhi seberapa besar kita ingin menyampaikan kebenaran firman. Maka pertanyaan yang sangat mudah atau evaluasi yang sangat mudah di dalam hidup kita. Apakah kita sudah selamat atau belum? Apakah kita sudah mengalami keselamatan yang sungguh itu daripada Tuhan? Atau kita hanya memanipulasi diri, menghibur diri kita dengan datang ke gereja supaya hati kita tenang. Saudara, bedakan tentang keselamatan dengan menghibur diri. Saudara, setiap kita pernah mengalami kepanikan. Tapi bagaimana kita menjalani kepanikan itu? Apakah kita menyelesaikannya atau kita menghibur diri? Tenang saja. Saudara, itu menghibur diri. Saudara, bukan berarti kedatangan kita, keikutsertaan kita setiap hari minggunya itu menggambarkan bahwa kita sudah selamat. Tidak. Bisa jadi kita hanya menghibur diri kita. Supaya apa? Kita menghilangkan rasa panik kita dari keberdosaan kita. Saudara, seberapa besar keselamatan sudah kita rasakan? Kita dapat mengoreksi itu dengan hal yang sangat mudah. Yakni dengan seberapa besar keinginan kita, kerinduan kita, keikutsertaan kita di dalam memberitakan keselamatan itu. Saudara, perikop ini berbicara bahwa kedatangan Yesus itu pasti. Pasti. Perikop ini berbicara tentang kalau seandainya kedatangan Yesus itu pasti. Kalau seandainya kedatangan Yesus itu pasti, sudahkah kita mengerjakan tugas daripada Yesus? Sudahkah kita menyelesaikan atau mengerjakan satu saja tugas yang diberikan oleh Yesus kepada kita? Satu. Berapa tahun kita hidup? Berapa lama kita mengambil nafas? Satu saja tugas. Apakah sudah kita kerjakan atau tidak? Karena kelak ketika Yesus datang, satu tugas itu sungguh berarti. Satu tugas itu dikerjakan atau tidak, sungguh berarti dalam hidup kita. Seberapa besar anugerah keselamatan itu nyata kita rasakan. Sebesar itu pula lah kita ingin memberitakan keselamatan itu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau sekali lagi Engkau mengingatkan setiap kami
Engkau tidak memberikan sebuah kesulitan untuk dapat kami jalani. Engkau memberikan kami hanya satu tugas. Dan itu dapat kami lakukan sepanjang kami menikmati hidup kami. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, menyadari bahwa tugas itu sebenarnya adalah tugas yang juga sangat mulia yang dapat kami lakukan. Kami bukan hanya mengalami keselamatan, tapi Engkau mengizinkan kami untuk berpartisipasi di dalam karya keselamatan. Dan kami bersyukur karena Engkau memberikan satu tugas yang tidak mungkin dapat kami dapatkan di tengah-tengah dunia ini selain daripada Engkau. Kami datang ya Bapa menyadari bahwa setiap kami begitu keras kepala. Setiap kami begitu bermegah di dalam status kami sebagai kekristenan. Tapi setiap kami lupa bahwa ada satu tugas yang senantiasa Tuhan tunggu untuk kami kerjakan. Sembari menanti kedatangan-Mu kedua kalinya. Kami tahu dan kami percaya kedatangan-Mu yang kedua kalinya adalah pasti. Kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau akan memulihkan langit dan bumi baru. Kami tahu dan kami percaya bahwa setiap orang yang bersama-sama dengan Engkau nantinya adalah setiap orang yang mencintai Engkau, setiap orang yang mengerjakan tugas daripada-Mu, setiap orang yang taat kepada Engkau. Tuhan, kami datang, kami ingin mengerjakan tugas itu, bukan ketika nanti Yesus datang kedua kalinya, tapi ketika saat ini, saat di mana kami menanti Engkau datang. Kami ingin mengerjakan tugas kami. Kami ingin mengerjakan kesempatan kami. Kami ingin mengerjakan panggilan yang tidak didapatkan di luar Kristus ini. Tuhan, urapi setiap kami. Sadarkan setiap kami. Pukul kami dengan berbagai kesulitan hidup kalau kami tidak mau mengerjakan tugas daripada-Mu. Pukul kami dengan semua kesulitan hidup, semua pergumulan hidup, supaya kami sadar bahwa Yesus ada, bahwa tugas kami belum kami kerjakan. Kami rela hidup susah daripada kami hidup tanpa Engkau. Tuhan, urapi kami. Kembalikan kami ke jalan-Mu, sehingga kami dapat sungguh-sungguh menjadi murid-Mu, menjadi orang-orang yang ikut berpartisipasi di dalam karya keselamatan-Mu, di dalam menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu selesai berkata-kata, namun kiranya Roh-Mu yang kudus terus mengingatkan setiap kami untuk dapat memberitakan keselamatan sembari menunggu kedatangan Yesus kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengalaskan doa kami ini. Amin.